karena pandemi kita mencari ruang-ruang yang sekiranya nggak bersinggungan dengan ruang publik gitu. Nah, karena kebetulan PH kita itu adalah bagian dari Kompas Gramedia, jadi kita memakai salah satu bagiannya, jadi Bentara Budaya gitu di basement. Nah, ruangannya pengap gitu ya, dan pasti jumlahnya dibatasin gitu. Jumlah 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 krunya dibatasin dan kita itu di situ untuk membuat setting kios fotokopi gitu. Untuk membuat setting kios fotokopi, kita memakai alat namanya Hazer gitu untuk menciptakan efek fog gitu ya. Jadi eh, nuansanya memang apa ya? Harus sangat dibatasi gitu, nggak bisa rame-rame sehingga pergerakan pun juga jadi lambat. Dan kenapa itu paling berkesan sebenarnya apa ya? Aku tuh waktu syuting di basement tuh kayak merasa satu satu energiku kayak berkurang 50% banget gitu. Konsentrasi berkurang. Mungkin karena kurang oksigen kali ya. Jadi Iya. eh, ketika kekurangan oksigen itu impactnya adalah ke feeling yang gloomy gitu. Tiba-tiba jadi mellow gitu. Melankolik gitu. Kayak kayak rasanya sedih terus. Aku makanya jadi nggak bisa membedakan ini nih sedih gara-gara lihat adegannya si Sur gitu, si Shenina. Sedih karena ceritanya. Sedih karena aku nggak bisa dapetin shot yang aku mau misalnya. Atau sedih karena kekurangan oksigen gitu. Nggak, jadi mix feeling aja. Dan itu semua Campur-campur. terjadi hanya di campur-campur hanya terjadi di kios fotokopinya Amin gitu di basement itu gitu. Tapi setelah keluar kayak 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 seolah kayak masuk ke alam lain gitu loh. Jadi kayak uh, kayak udaranya Iya. seger terus semangat lagi. Ini ada apa ya sebenarnya di basement ini gitu. Jadi kayak itu cukup memorable lah kalau aku inget-inget tuh. Ternyata basement jadi yang paling memorable ya buat Mas Regas ya. Nah, Iya. ini ada pertanyaan lagi dari penonton juga dari bahasa underscore Hanif. Habis ini mau ke festival film mana lagi? Oke. Okay. Festival film ya tentu saja kita masih menunggu karena banyak sekali festival film yang eh, tidak berjalan secara offline gitu ya, pada berjalan online. Dan kalau berjalan secara online, eh, tentu saja banyak pertimbangan gitu kita mau masukin atau enggak, karena pastinya film akan beredar di internet nanti jatuhnya kan kalau online. Jadi itu masih jadi pertimbangan, masih sangat hati-hati. Tapi prioritas kita sekarang yang paling dekat, paling cepat adalah filmnya harus segera bertemu penonton luas gitu. Nah, kita akan mempublikasikan kapan tayangnya sebentar lagi. Tapi ya mohon ditunggu informasinya. Mhm. Oke, nah ini juga udah banyak banget sebenarnya teman-teman yang nanya kapan tayangnya di bioskop dan segala macam. Jadi nanti tunggu Mhm. aja dipantengin di Instagramnya Rekata Studio, Kaninga Pictures dan juga akun Instagramnya Penyalin Cahaya ya teman-teman. Nanti pasti bakal tayang nih di bioskop Indonesia. Nah, Ya, mungkin pengen nyambung lagi nih pertanyaannya Mas Urgas tentang penyalin cahaya gitu ya. Karena ini kan juga isunya tentang apa ya penyintas kekerasan seksual gitu. Nah, sebenarnya ketika produksi sendiri menerapkan ada semacam kesepakatan gitu nggak sih yang katakanlah supaya untuk menjamin ruang aman gitu untuk semua cast dan kru dan semua yang terlibat gitu dan Shanina sendiri bagaimana pengalamannya ketika produksi tersebut dan juga mungkin nanti bisa dijawab oleh keduanya apa yang bisa didorong nih ke depan supaya mungkin film di perfilman kita itu supaya lebih aman gitu ruangnya. oke. Ya, ini sangat menerapkan bukan protokol ya, tapi aturan untuk anti kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Jadi selain 3M yang protokol kesehatan untuk COVID, kita juga meletakkan satu klausur di kontrak yang bertuliskan untuk setiap kru yang melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual akan langsung dikeluarkan gitu. Jadi itu memang sudah menjadi salah satu Terapkan. pasal di kontrak gitu. Dan kita di set syuting itu juga memasang banner gitu, memasang berbagai macam pamflet gitu untuk jika ada yang melihat uh, orang melakukan pelecehan seksual gitu ya, entah itu bentuknya ucapan, bentuknya sentuhan itu diminta untuk langsung segera melapor gitu, diminta untuk segera melapor ke tim produksi gitu, sehingga
langsung bisa ditindak gitu kan. Karena di set syuting itu kadang yang kita anggap wajar seperti hanya sekedar ucapan atau bahan bercandaan bernada seksual gitu, itu sebetulnya sudah termasuk pelecehan gitu. Jadi harus benar-benar menjadi pengetahuan bersama bagi para kru terutama yang bergerak di industri perfilman bahwa hal ini tidak bisa dinormalisasi gitu. Yang mungkin niatnya hanyalah di awal mereka berniat untuk menghangatkan suasana atau mengakrabkan itu sebetulnya salah gitu. Jadi tidak boleh dianggap itu sebagai satu yang dilanggengkan gitu. Nah, untuk ke depan menurut saya karena beberapa production house juga sudah mulai menerapkan pasal ini di dalam kontrak gitu. Saya rasa itu juga harus diterapkan ke semuanya gitu, ke semua produksi gitu, bahwa pasal anti kekerasan seksual haruslah masuk di kontrak bagi yang pelanggar ya akan mendapatkan sanksi gitu. Jadi aku rasa semoga ke depan production lain juga menerapkan hal ini. Iya. Ada tambahan dari Sena? Oh, aku sama sih, cuma maksudku mungkin lebih ke benar-benar semua produksi ya Kak. Jadi bukan karena dikategorikan ini adalah produksi film atau apapun itu. Jadi menurut aku itu berlaku di segala jenis produksi dan di segala tempat pekerjaan menurut aku juga harus diikutin gitu. Ya, benar. Oke, sepertinya cukup nih kita ngobrol-ngobrol kita sore ini. Terima kasih untuk Mas Regas dan juga Sena yang lagi karantina di hari keduanya, yang baru aja balik dari Busan, dan tentunya ingin mengucapkan semoga sukses untuk film Penyalin Cahaya, dan semoga nanti kita semua langsung bisa segera nonton kalau sudah tayang di bioskop. Untuk terakhir mungkin Mas Regas ada kata-kata pesan-pesan nih untuk penonton yang masih penasaran dengan Penyalin Cahaya. Oke. Ya, yang pertama sejauh ini kita baru mengupload trailer saja, trailer versi Busan Film Festival. Tapi kami akan mengupdate dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan untuk mengenai kapan ini akan bisa bertemu penonton gitu ya, kapan ini akan rilis, itu kita akan update dan semua infonya bisa diikuti di akun sosial media Penyalin Cahaya. Dan ya tentu saja mungkin kalau kata terakhir dari saya pengen mengajak gitu bahwa meskipun terkena pandemi, film Indonesia itu tetap bertahan gitu. Kita tetap produksi, menjalankan protokol, dan roda perfilman itu tetap bergerak gitu. Dan kita bisa survive ketika penonton pun juga menaruh kepercayaan pada kita. Jadi saya rasa saya berharap supaya jangan lepas harapan pada film Indonesia. Dan yang kedua, kalau dari segi filmnya sendiri, saya harap nanti ketika filmnya tayang dan teman-teman menonton, jangan hanya berhenti ini sebagai satu tontonan, tetapi misi atau pesan untuk kemudian kita bersama-sama melawan kekerasan seksual itu saya juga berharap untuk teman-teman menyebarkannya dan menerapkannya dalam kehidupan. Ya, tuh aku sama juga sih. Pokoknya ditunggu nanti Penyalin Cahaya tayang di Indonesia dan semoga kalian semua bisa cepat menyaksikannya dan akan mendapat banyak pelajaran dari film tersebut. Jadi semoga nanti setelah nonton filmnya banyak yang bisa kalian aplikasikan bagian-bagian positifnya di kehidupan nyata kalian juga. Siap. Terima kasih untuk Mas Regas dan juga Sena dan juga untuk seluruh kru dan juga tim dari Penyalin Cahaya. Semoga sukses selalu ke depannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton live Nunggu Sunset sore ini di Media Indonesia. Saksikan terus di episode selanjutnya, nanti saya akan ngobrol-ngobrol tentang film-film lain, film-film Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa Mas Regas dan Sena, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih.